minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadu wa nasta'inu wa askuru ala jami'i ni'ami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan membahas lagi mengenai ilmu fikih atau dalam kaitan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa terlebih dahulu subscribe, like, komen yang positif, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya membantu channel ini dalam berkembang. Nah, langsung saja kita mengenai bab pertama, yaitu bab toharoh atau bab bersuci. Nah, dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting. Terutama karena diantara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan bersuci dari hadas suci, baik secara badannya, pakaian kita, dan tempat sholat kita dari segala najis. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 menjelaskan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dalil ini menjadi alasan diwajibkannya taharah atau bersuci. Perihal bersuci ini itu ada beberapa hal, beberapa perkara, meliputi kurang lebih ada 5. Pertama, alat bersuci. Alat bersuci itu contohnya apa? Seperti air, tanah, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu alat bersuci. Yang kedua, itu kaifiat atau cara bersuci. Ini juga perihal atau yang berkaitan dengan toharoh. Yang ketiga, macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Ini insya Allah nanti kita akan membahas mengenai macam-macam najis. Yang keempat, benda yang wajib disucikan. Yang kelima, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Itu 5 perkara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan toharoh ini. Bersuci ada 2 bagian. Pertama, itu bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan, seperti mandi, wudu, dan tayamum. Itu wajib kita lakukan. Yang kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Artinya 3 hal ini harus suci. Badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, dan tempat kita beribadah pun harus suci. Nah, untuk selanjutnya itu pembagian macam-macam air dan jenisnya. Ada yang pertama itu air yang suci dan mensucikan. Air suci yang mensucikan ini adalah boleh diminum, dikonsumsi oleh kita, dan sah dipakai untuk mensucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi, seperti air sumur maupun air hujan. Itu boleh kita gunakan, baik itu untuk konsumsi kita minum maupun untuk alat bersuci. Itu air yang pertama, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua itu ada air yang istilahnya mustakmal atau berubah. Air yang mustakmal ini artinya air yang sudah pernah dipakai, menggunakan atau dipakai untuk bersuci, tapi airnya sedikit. Tapi kalau misalkan airnya itu banyak, artinya apa? Artinya ketika air yang sudah kita pakai itu kita kumpulkan lagi menjadi banyak, itu menjadi air suci lagi, dan itu bukan air mustakmal lagi. Nah, adapun air-air yang bermacam-macam itu yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya apa? Maksudnya zatnya suci tapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya air kopi, air teh. Itu termasuk air yang suci, boleh kita konsumsi, boleh kita minum. Tapi ketika kita gunakan untuk bersuci itu tidak sah. Dan itu tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, apalagi mencuci pakaian.
dan itu pun tidak boleh. Dalam hal ini, air yang suci dan mensucikan itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan sebagainya, itu adalah air yang berubah karena sifatnya. Yang kedua, air yang sedikit, kurang dari 2 kulah. Banyaknya kulah, kalau dalam istilah syara hukum fikih itu persegi panjang, maka panjangnya itu 1/4 hasta, lebar 1/4 hasta, dan tingginya itu 1/4 hasta. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Kalau tempatnya bundar seperti drum dan yang lainnya, garis tengah hastanya itu kurang lebih 2/4 hasta, dan kelilingnya 3/1/7 hasta. Itu kaidah 1 kulah istilahnya. Nah, maksudnya apa air yang sedikit kurang dari 2 kulah ini? Yaitu air yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Seperti yang dijelaskan di awal, ini adalah air yang mustakmal. Artinya apa? Artinya dia suci sebetulnya. Boleh kita gunakan lagi, tapi tidak sifatnya tidak mensucikan hadas kita dari baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, air pohon-pohonan atau air buah-buahan seperti air jus, air kelapa, air nira. Air nira itu aren, sebelum gula itu air nira. Itu termasuk air, itu suci tapi tidak mensucikan untuk hadas atau untuk bersuci. Nah, itu berkaitan dengan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang bernajis. Air yang termasuk bagian ini itu kurang lebih ada 2 macam. Pertama, sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. Artinya apa? Artinya ketika air itu sudah terkena najis, misalkan air 1 kulah itu terkena bangkai tikus, otomatis seluruh airnya itu termasuk najis. Tidak boleh kita gunakan untuk bersuci dan tidak boleh kita gunakan untuk konsumsi kita. Yang kedua, itu air yang bernajis tapi tidak merubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kulah. Kalau sedikit itu tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Itu sudah najis semua, terkena najis. Nah, kalau air itu banyak berarti 2 kulah atau lebih, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Artinya apa? Artinya takaran airnya ketika kurang dari 2 kulah itu sudah najis. Tapi ketika lebih dari 2 kulah itu boleh kita gunakan. Bahkan ketika kita menggunakan air yang lebih dari 2 kulah itu boleh, walaupun dia warnanya sudah berubah atau menguning. Tapi ketika air itu banyak, itu boleh kita gunakan. Nah, dalam kaidah sunnah atau yang riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi itu mengatakan bahwa air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Itu kaidah dari usul fikih atau ilmu fikih ini. Maka dari itu kita harus memahami air-air yang kita gunakan, air-air yang kita pakai untuk bersuci. Yang keempat, air yang makruh. Air makruh ini seperti apa sih? Yaitu air yang terjemur oleh matahari. Air makruh ini air yang sudah dijemur di matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Jadi contoh tembaga, drum itu kita gunakan air di sebuah drum dan itu terjemur matahari sehingga air itu berubah ke kuning-kuningan maupun ke coklat-coklatan, dan itu airnya makruh. Nah, air ini makruh dipakai untuk badan tetapi tidak makruh untuk pakaian. Artinya boleh kita gunakan untuk nyuci baju dan lain-lain, tapi tidak boleh kita gunakan untuk badan kita. Kecuali air yang terjemur di sawah, di tanah seperti air sawah, itu boleh kita gunakan. Ataupun air kolam
boleh kita gunakan. Dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin bisa berkarat. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai air makruh ini, yaitu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Nah, penyakit sopak ini apa? Penyakit belang kulit kalau bahasa kitanya. Sehingga anjuran dari Rasulullah SAW baik kita kerjakan. Kenapa? Karena sifatnya namanya besi, tembaga, dan lain-lainnya kecuali emas dan perak yang tadi disebutkan, itu dapat merubah kondisi air. Sehingga air itu berubah, baik itu airnya sedikit maupun banyak. Dikhawatirkan walaupun banyak, itu tetap berubah karena adanya percampuran dari timbal besi maupun tembaga. Dan itu pun dipanaskan oleh sinar matahari. Maka dari itu, waspadalah kita dalam beribadah, hati-hati dalam beribadah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita sah baik secara hukum fikih dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Nah, itu pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, ada manfaat yang bisa dipetik dari pembahasan ini. Jadi intinya jangan pernah gegabah kita dalam beribadah. Kita harus selalu waspada, harus selalu hati-hati. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.